Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu, Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini 3 atlet yang luar biasa ini kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia? Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya mungkin Tuhan juga mengingatkan apa yang terjadi kalau nggak ada diaspora, kita fair aja. Apakah kita akan lolos kualifikasi Piala Dunia? Apakah kita lolos grup? Apakah kita ikut Piala Asia lewat kualifikasi sampai lolos grup? Kan realistisnya nggak pernah terjadi. Ini bisa terjadi berkat andil dari pemain diaspora. Harus realistis. Udahlah bukan tuan rumah kita. Iya. Dan mayoritas gue lihat netizen paham sekarang. Oh, sudah mulai pada pinter Sudah ya? udah pada pinter. Yang penting mereka nyanyi Indonesia Raya pakai Garuda di dadaku. Semoga ini langkah akhir karena kita tidak miskin atlet. Kenapa ambil dari luar terus? Kami dari NTT daerah tertinggal tapi gudang atlet. Kita punya banyak atlet di Indonesia. Ucap Bu Anita Jacoba, anggota Komisi 10 DPR RI. Di dalam pembahasan proses naturalisasi Kevin Dix dan 2 pemain timnas Indonesia Putri. Ya, jadi aku pengen coba menjelaskan nih kepada Bu Anita. Kalau dari pernyataan Bu Anita ini mengkritik dan meminta PSSI dan Kemenpora untuk lebih memperhatikan atlet-atlet lokal. Ya, jadi begini Bu Anita yang terhormat. Memang kalau untuk atlet-atlet lokal kita itu sangat banyak, Bu. Tapi banyaknya kuantiti itu belum menentukan adanya quality. Artinya apa? Banyaknya total atlet yang ada di Indonesia itu belum menentukan sebuah kualitas. Dan yang dilakukan oleh PSSI dan Menpora saat ini adalah mengambil para pemain timnas Indonesia diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia, yang artinya itu mereka masih bagian dari masyarakat Indonesia. Yang bedanya dengan kita adalah mereka dari kecil itu tinggal di luar negeri tapi memiliki garis keturunan Indonesia. Bedanya di mana, Bu? Toh sama-sama memiliki darah Indonesia. Dan sampai sejauh ini pun berkat para pemain-pemain diaspora, PSSI berhasil membuktikan bahwasannya prestasi timnas Indonesia putra itu jauh meningkat. Jadi saya rasa sebagai fans timnas Indonesia itu tidak ada masalah kita melakukan naturalisasi kepada pemain yang memiliki darah atau garis keturunan Indonesia. Apalagi pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, tidak pernah membedakan pemain-pemain lokal dan pemain-pemain diaspora, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Artinya tinggal para pemain lokal kita itu harus membuktikan kualitasnya itu setidaknya sama dengan pemain-pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia sekarang. Jadi kesimpulannya adalah quantity belum menentukan quality. Sekian dan terima kasih, Bu. Menurut kalian gimana, guys? Setuju nggak dengan pernyataan dari Bu Anita Jacoba ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Ibu Anita selaku anggota DPR kritik naturalisasi Kevin Dix. Ibu ini bilang, saya harap ini yang terakhir karena melihat dari pengalaman kemarin, ambil dari atlet luar itu nggak ada yang berhasil. Jangan diulangi lagi begini karena banyak atlet luar dan ternyata nggak membanggakan. Ya intinya begitu ya. Jadi Ibu Anita dari Partai Demokrat ini beranggapan bahwa timnas kita itu nggak ada hasilnya.
Jadi yang kemarin peringkat 4 di Piala Asia U23 itu bukan hasil positif. Lolos ke Piala Dunia di round 3 juga itu bukan hasil positif. Ibu ini kritik kenapa harus ambil atlet luar. Nah sekarang saya tanya Bu, kenapa ibu kalau kunjungan kerja juga harus keluar? Partai ibu mengizinkan kadernya untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Padahal setelah kunjungan kerja keluar juga nggak ada yang berhasil tuh. Kerjanya biasa-biasa aja. Bahkan banyak yang mengecewakan rakyat. Ya mungkin ibu ini nggak tahu, hiburan rakyat Indonesia satu-satunya adalah nonton bola, bukan nonton sidang anggota DPR. Di dalam sepak bola, kami diajarkan untuk kerjasama. Tim saling support, tapi kalau kami nonton sidang, kami diajarkan untuk saling debat, saling ribut, dan saling sikut-sikutan, saling menjatuhkan. Ya mungkin ini adalah kode panggilan silaturahmi ya dari Ibu Anita. Jadi yang mau silaturahmi disambut dengan senang hati. Bu Anita blunder guys, blunder. Padahal kemarin kan kita apresiasi betul ya kritik beliau terhadap Pak Nadiem Makarim tuh soal pendidikan. Waduh kita apresiasi betul ya, beliau sangat paham terhadap perasaan guru-guru honorer. Tapi ternyata soal naturalisasi, Bu Anita gagal paham, teman-teman, gagal paham. Kenapa saya sebut gagal paham? Yang pertama beliau menyebutkan tentang bahwa pemain-pemain naturalisasi itu beliau sebut dengan atlet luar atau pemain luar. Padahal kan itu bukan pure bule ya, bukan pure orang luar. Mereka itu punya darah Indonesia, Bu Anita. Mereka itu punya darah keturunan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Anita bilang bahwa kita tidak kekurangan atlet. Di kita juga banyak atlet-atlet hebat. Ya memang kita tidak kekurangan, Bu. Karena kita bangsa besar gitu. Satu provinsi di kita aja nih ya, Jawa Barat aja, saya kan orang Jawa Barat, itu kayaknya berapa negara tuh di Eropa. Jadi luas Jawa Barat itu sama dengan berapa negara di Eropa. Kita itu bangsa besar, pasti tidak kekurangan atlet karena rakyat kita pun banyak Bu. Tapi gimana kualitas atlet kita, gimana kualitas pemain kita, itu kan yang mesti kita lihat gitu. Jadi ayolah, kalau soal kualitas Bu Anita, mesti diakui kualitas atlet lokal kita masih jauh tertinggal dari kualitas atlet atau pemain diaspora Bu. Kalau ibu merasa atlet lokal kita cukup baik, ibu nggak tahu mungkin ya di Tarkam tuh ada kaki melayang tuh. Juga kalau misalkan di level timnas nih ya, ketika dihuni oleh para pemain lokal, kenapa prestasi timnas kita ketika dihuni oleh para pemain lokal masih di situ-situ aja? Ketemu Arab, ketemu Bahrain di. Jadi mesti diakui Bu bahwa kualitas timnas kita hari ini lagi bagus-bagusnya Bu. Jadi ayolah kita support habis-habisan ya. Masyarakat support, pemerintah support, pengamat sepak bola juga support, semuanya. Atlet-atlet kita ini lagi butuh dukungan nih di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Jangan ada lagi dinamika semacam ini. Jadi untuk Bu Anita, saya respect terhadap pengetahuan Bu Anita tentang pendidikan dan dinamika guru honorer. Tapi kalau soal sepak bola dan naturalisasi, ya kita belajar lagi lah ya Bu.